Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala umuri dunya waddin. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim amma ba'd. Alhamdulillah al-mukarram al-mukhram Al-Ustaz Al-Bidi Bapak Ustaz Sutris dan tuan rumah Mas Saiful dan Habib Habib mana? Habib itu namanya Alfian bahasanya apa? Alifus? Agil Habib Alfian Agil dan semua yang hadir di sini semoga insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak kita dikumpulkan di sini kecuali nanti kita kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dihadirkan di majlis Maulid Sholawat Muhibbin. Insyaallah semoga dengan malam hari ini sholawat yang kita kerjakan sebagai bukti cinta kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir sedikit bercerita tentang perjalanan kemarin ya, dari daluah acara reuni Multaqa Akbar di Ma'had dari Lugha wa Dakwah, Banjul Pasuruan, yang di situ banyak sekali hikmah. Kalau kita mau bercerita satu persatu, hari demi hari, waktu demi waktu, ya insya Allah semoga kita semoga berkahnya. Alhamdulillah. Dan di antara hikmah adalah sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan. Ikhlas itu memiliki sir rahasia yang tidak kita duduk di sini ini ikhlaskan karena Rasulullah SAW. Ikhlas ini memiliki rahasia yang luar biasa. Di antaranya contoh besar bukti nyata dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar yang mengasuh pendiri Pondok Darul Lugha wa Dakwah, yang dimana Dalwa saat itu dalam keadaan sangat kritis, ekonomi sangat tidak punya, pondok kalang kabut dalam perekonomian, tapi beliau dengan semangat dakwanya, dengan tawakalnya yang pasrahnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan semua itu hanya sebagai ujian. Dan beliau sengaja meminta, berkata kepada anak-anaknya ya, sebelum meninggal itu, ya Habib Zain, ya Habib Sudaf, jangan kira ente ini sekarang ini pondok dalam keadaan terbatas, tidak punya uang, kesusahan, utangnya banyak di mana-mana. Itu bukan karena pondok ini miskin, enggak. Pondok ini punya uang, cuma Abi memang minta, Habib Hasan ini minta, aku memang minta untuk dibuat suruh, dibuat susah, dibuat sorong. Agar apa? Agar untuk bisa menambah pangkatku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali min auliyaillah, hanya mau angkat tangannya cuma minta harta dikasih sama Allah. Tapi beliau tidak minta ditetapkan keadaannya dalam keadaan melarat seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan keikhlasan beliau di dalam opengnya mengurus santri. Kalau kita mau cerita tentang karomah alabiyah biasa dengan bahannya ya tidak terkenal karena karomahnya, tapi beliau ini karena ikhlasnya, sabarnya, waroknya di dalam openg santri. Kalau Allah Sayyidina Muhammad di antaranya ya, yang sampai sekarang dipraktikkan oleh Abi Hasan Baharun. Dalwa ini sekarang lagi mengadakan pembangunan besar-besaran lagi setelah ada Dalwa 3, Dalwa 4, Dalwa 5. Ini sekarang beli tanah lagi baru berapa hektar, sangat luas, yang kurang lebih dana hampir yang dibutuhkan 70 miliar. Dan sekarang tanah tersebut sudah dibeli sama Husain Baharun dan pembangunan dijalankan, yang kurang lebih pembangunan tersebut akan memakan dana sampai 70 miliar. Itu Ismail Ayub, kawan-kawan dari Abi Hasan Baharun, langsung dibentuk dengan itu. Ismail, ada yang pengen kok ente yang bingung. Ana setiap bilang sesuatu, ana yang kepingin, kok ente yang pusing ya. Ana yang pengen, kok ente yang bingung. Iya apa? Pondok yang punya uang, tapi berani nanggung proyek kurang lebih 70 miliar. Akhirnya Abi Hasan bilang, Habib Zain Baharun, anak dari Abi Hasan, ketua pondok sekarang, pengasuh pondok sekarang, kalau segala sesuatu itu yang dipikir uang dulu, nggak mungkin jadi.
segala sesuatu ketika urusan kita untuk Allah dan Rasulnya, kalau yang dibicarakan uang dulu tidak mungkin jadi. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan jadi. Karena jangan batasi kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Fakir ke sana, biasanya di depannya rumahnya beliau ini ada parkir kan, mobil itu plat nomornya Gibson, mobil beliau sendiri. Akhirnya kemarin waktu dia mau keluar bingung, telepon kalau ini gue punya mobil untuk beliau itu. Mobilnya Abu yang mana? Mobil sekarang ada mobil beberapa tahun terakhir. Maksudnya Abu yang ini sekarang kalau punya mobil langsung dijual untuk uang. Terus beliau, kamu mobil kalau mau kemana-mana gitu. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawarkan masa yang kuat ya. Dan antum yang hadir di sini, antum semua, wa ana dengan anak, kita antara murid dan guru. Antum ashabi, antum semua ini ashabi, saudara-saudara. Dan kita insya Allah sama-sama berjuang di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita harapkan kecuali adalah nadrah pandangan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya yang sedikit ini menjadikan sebab Rasul menoleh kepada kita. Semoga yang sedikit ini Rasul menjadikan sebab Rasul menoleh kepada kita. Tidak bisa kita perlu acara besar-besaran untuk apa? Untuk bermewah, meriah ini. Nah, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan, suksesnya seseorang di dalam berdakwah itu ketika selesai melaksanakan tugas. Kita ini cuma tugas. Jangan nganggap di antara kita ini, oh ini majelis bisa berjalan karena anak yang jalankan. Enggak. Kita sebenarnya cuma tugas. Laksanakan tugas sampai masing-masing. Kita punya tugas masing-masing. Ketika diberikan amanat, laksanakan tugasnya sesuai dengan aturannya Rasulullah SAW, sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah orang yang sukses karena telah melaksanakan tugas, dan selebihnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini pelaksana, kita ini cuma pelaksana, bukan karena kemampuan kita. Untuk contoh sudah Maulid yang akan kita adakan minggu depan ini, insya Allah ya, semoga diberikan kelancarannya. Amin. Awalnya Al-Fakir sendiri pesimis. Dari mana dana ini? Dan terkumpul ini. Dana yang dibutuhkan ya lumayan. Ya Al-Fakir pesimis pertama. Berbuat hasil begitu kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya, ternyata subhanallah min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dari yang jalan yang kita tidak sangka-sangka. Allah hadirkan ini. Hanya apa? Tugas kita ini hadirnya nanti Maulid yang kita kerjakan bukan karena kita yang mampu, tapi kita hanya amanat yang Allah bertitipkan kepada kita dan kita disuruh menjalankan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan semua ini adalah amanat. Kita punya amanat, antum punya amanat. Jalankan amanat, niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita berharap ketika kita selesai melaksanakan tugas ini, kita berharap semua yang kita kerjakan untuk mencari pandangan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Abi Hasan bin Ahmad Harun itu beliau saking ikhlasnya beliau dalam mendidik santri ini. Ada salah satu alumni cerita kemarin waktu majelis akbar. Kalau majelis ini gini aja ini. Kalau majelis Quran, waktu majelis akbar ternyata apa? Ada alumni ini yang sudah hampir 2 tahun nunggak syariah, nunggak bayar bulanan pondok. Sedangkan pondok waktu itu utangnya banyak, pembangunan mau dilakukan, utang banyak, dalam keadaan minim, itu Habib Hasan Baharun ditagih-tagih sama orang banyak yang lagi. Posisi ditagih-tagih orang, ada beberapa santri yang nunggak. Wabil hasil nunggaknya santri ini bukan karena tidak niat bayar, orang tuanya bangkrut. Datang Kang Hasan Baharun ke kantor ya. Anaknya sudah waktu itu kelas 3 Sanawi pondok. Akhirnya datang hadap Habib Hasan Baharun, bilang, ya Habib, saya pengen izin untuk berhentikan anak saya. Loh, kelas berapa anaknya? Kelas 3 Sanawi. Kelas 3 Sanawi di Dalwa itu kelas pondok, itu bukan sampai ke langsung enggak? Kelas 3 Sanawi di Dalwa itu ada namanya ibtidai 4 tahun, Sanawi 3 tahun, aliyah 3 tahun, 4 tahun saat tugasnya. Buku pelajaran bahasa Arab yang dipakai di Robi Ibtida, kelas 4 ibtidai. Kan ibtidanya SD-nya ibarat SD 4 tahun, Sanawi 3 tahun. Kelas 4 ibtidai, buku pelajaran bahasa Arab itu yang dipakai di semester 4 di UIN Malang. Anak fakultas semester 4 UIN Malang itu pakai kitab bahasa Arab yang dipakai dibaca di Dalwa di kelas Robi Ibtida. Sedangkan Sali Sanawi ini hafalannya banyak, ada hafalan Zubat, Alfiyah, ini besar.
kurang lebih hampir 16 mata pelajaran itu wajib dihafal semua. Berat tidak luas kalau sudah kelas-kelas sanawi. Walhasil izin. Tidak hanya Habib, Ustaz Hasan, anak mau izin mau berhenti. Anak mohon pengertiannya, tolong diizinkan berhenti anak-anak. Enggak. Ada apa? Anak enggak izinkan, enggak bisa. Anak itu harus tetap mondok. Apa? Anda tidak izinkan anak inti keluar. Akhirnya orang tua tadi karena gengsi ya Habib, mohon maaf sebelumnya Habib ya. Saya ini lagi bangkrut ya Habib. Sedikit pun saya tidak bisa untuk bayar bulanan anak saya. Enggak, tolong, saya tidak mampu untuk bayar pondok ini. Saya sudah tidak punya biaya lagi dan saya minta tolong untuk anak saya diberhentikan. Untuk apa? Untuk pikirnya orang tua kan tadi untuk meminimalisir pengeluaran. Karena sudah punya apa-apa sudah. Oh, kayak gitu. Ya sudah. Kalau ente memang tidak mampu, anak minta apa? Anak gratiskan anak ente. Gratis sudah. Biar separuh dulu. Ya sudah, kalau gitu bulanannya anak ini separuh sudah. Jangankan separuh ya Habib, separuh pun saya tidak mampu. Kalau gitu gratis. Diam ya orang tuanya. Enggak Habib, anak malu Habib kalau gratis Habib. Ya sudah, hutang kalau gitu. Ismail, tulis anak ini, jangan ditagih bulanan sampai dia lulus dan sampai dia bayar sendiri. Bagaimana? Diam orang tuanya ya. Habib, lah gimana sampai dan separuh tidak mau, gratis tidak mau, hutang itu pun bukan saya bebankan sampean, ke anaknya. Ketika nanti punya uang silahkan bayar ke pondok. Sallallahu alaihi wasallam. Korbanan biasa nih Ahmad Bahar ya. Dengan tahammulnya kita ini, mikirkan keadaan umat. Setiap harinya beliau, 24 jamnya beliau yang dipikirkan ini bagaimana umatnya Nabi Muhammad menjadi yang lebih baik lagi. Dan tidak beliau punya cita-cita ini kecuali satu cita-cita. Semua orang-orang yang beliau kenal, entah itu dari kalangan pemerintah, dari kalangan masyarakat, entah itu siapapun, tidak pernah memandang golongan Nabi Hasan bin Ahmad Bahar, kecuali cita-cita beliau itu semua yang beliau kenal, semua yang beliau tahu, semua umatnya Rasulullah SAW masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang tua itu dengan hati yang hancur tadi ya. Hati yang hancur, tertahankan air mata yang tertahan sudah, keluar kantor, manggil Ismail aja. Ismail, anak kayak gini nih, jangan dikeluarkan. Karena emang ini anak sudah mau lulus bentar lagi. Kalau sampai dia nanti dakwah di luar, sukses kita yang senang. Biarkan kita dapat hasil di akhirat, meskipun kita tidak dapat hasil di dunia. Dan bukan cuma satu dua, ada yang begitu naruh santri, kemudian mana cerita Al-Ghadri Pontianak. Anak begitu pertama kali ditaruh sama abana di pondok dan itu sudah pamitan sama Nabi Hasan, tidak bayar kecuali nanti setelah 2 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan zaman itu 2 tahun itu kurang lebih habis biaya pondok itu 1 juta beberapa itu selama 2 tahun biaya. Dan alhasil setelah 2 tahun mau jemput anaknya, datang dari Pontianak ke Bangil di Bidang Baraji. Sudah bawa uang, baru bayar selama 2 tahun kurang lebih 1 juta lebih lah kurang waktu itu, bayar untuk biaya anaknya. Dan si orang tua ini, si abah, dia ngomong Al-Ghadri Hasan Al-Ghadri insyaallah, abana itu setelah bayar ditunggakan anak selama 2 tahun itu pergi ke Malang sowan ke gurunya, karena abahnya beliau ini termasuk muridnya Al-Habib Abdullah bin Faqih Malang. Habib Abdullah bin Faqih, Imam Sayyidul Imam Habib Abdullah bin Faqih Malang. Ternyata walhasil setelah sampai Malang uangnya hilang, uang untuk biaya pulang ke Pontianak ini hilang. Akhirnya balik lagi ke Dalwa atau apa untuk pinjam uang sama Nabi Hasan bin Ahmad Bahar. Dengan malu beliau ya, karena udah punya uang hilang di jalan, entah di terminal, entah jatuh kecopetan, Allah alam. Walhasil hilang. Dari Malang setelah sowan ke gurunya Al Habib Abdullah bin Faqih Malang ini, beliau balik ke Dalwa, niatan apa? Niatan untuk pinjam uang yang kurang lebih biayanya untuk pulang ke Pontianak 250.000 zaman itu. Ya kurang lebih kalau sekarang ya kurang lebih 2,5 juta sudah. Punya tunggakan ke pondok 10 juta, baru bayar 10 juta, dan itu pun balik ke Dalwa mau pinjem 2 juta, 2,5 juta. Datang ke kantor, cerita keadaannya, setelah cerita langsung Nabi Hasan bilang apa? Halas, apa? Sebentar dulu. Kemarin itu yang alumni cerita sampai nangis dia. Habib Allah tuh sampai Al-Ghadri sampai nangis. Ya Allah ya. Ketika selesai abana cerita tentang masalah kehilangan uang untuk pulang itu, Abi Hasan langsung ambil lacinya dan bilang, ya Hasan,
Afwan ya, kemarin waktu ente bayar uang ente lebih 250.000. Ente tidak bisa minjem ke anak. Kemarin waktu ente bayar 250.000 uang ente lebih, demi menjaga perasaan seorang tuanya, demi menjaga perasaan orang muslim ini, beliau tidak mau ngomong minjemkan utangkan ini. Uang antum lebih 250.000, jadi antum tidak usah minjem ke anak. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Sampai mengatakan abahnya tadi itu, anak kalau urusan uang tidak mungkin lupa. Karena uang itu sudah letakkan masing-masing, sudah ini untuk pondok, ini untuk biaya pulang, ini untuk makan, ini sudah semua selama perjalanan. Dan tidak mungkin Abu Hasan itu tidak mengatakan uang anak lebih, itu tidak mungkin, kecuali tidak bisa berkata apa, menerima dengan tarisan air mata ya. Pulang dalam keadaan beliau dakwahnya, beliau dalam alhamdulillah sekarang ini pondok pesantren besar ini diberkatilah Abu Hasan bin Ahmad Baharun sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai murid-muridnya beliau cek bangganya sama beliau. Cuma malu ya, ketika kita punya guru yang mulia seperti itu, bukan untuk bangga-banggaan. Bisa tidak kita sebagai murid mencontoh akhlaknya beliau yang sampai sekarang kita tidak bisa mencontoh beliau. Kadang-kadang malu kalau mau ngaku auladnya Abuya, santrinya Galwa, anak-anaknya Galwa, anak-anaknya biasa bilang, baru kita malu karena kita tidak bisa mencontoh sedikit pun. Dan kemarin waktu alumni, saat salah satu alumni tertua mengatakan hadirnya kita di dalam alumni ini bukanlah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Abu Hasan bin Ahmad Baharun, hanya sedikit ucapan terima kasih kita kepada Abu Hasan Baharun, sedikit terima kasih tidak sampai, sedikit rasa terima kasih kita kepada guru-guru kita. Kalau mau ucapkan terima kasih, mau balas sebagai apa? Mau balas sebagai apa? Itu tidak dibalas sebagai guru. Sedikit ucapan, sedikit terima kasih kita kepada Abu Hasan bin Ahmad Baharun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cita-cita paling mulia kecuali cita-cita Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak kita berharap semua yang kita kerjakan adalah untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita berkumpul pada malam hari ini kecuali menjadi sebab Rasul memandang kepada kita, dan tidak menjadi sebab kecuali Allah izinkan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikira yang rapatnya sama majelis ini ya. Kita punya majelis banyak di Banyuwangi ini. Majelis banyak di Banyuwangi ini. Yang rapat sama majelis, pegang kuat guru-guru yang ada di Banyuwangi ini. Karena kalau antum lihat di luar, Allah, fitnah sudah parah. Fitnah sudah parah. Tak heran hadisnya Rasulullah SAW, "Wayumsi imanan wa yusbih kafiran wa yusbih imanan wa yumsi kafiran." Orang yang dimana nanti akhir zaman, sore sudah iman, sore iman percaya kepada Allah, pagi sudah kafir. Pagi beriman, sore sudah kafir. Berbolak-balik ini. Bahkan orang yang paling bijaksana pun nanti di akhir zaman tersebut akan bingung menentukan mana yang baik, mana yang benar. Alhamdulillah diberkati Sayyidul Walid, Sayyidi kita, guru besar kita almarhum Al-Habib Hashim bin Abdul Razak. Banyuwangi ini dalam keadaan nikmat, tidak ada perpecahan, ulamanya jadi satu kiblat kita, Al-Habib Hashim bin Abdul Razak. Atau nggak di luar bingung, bingung. Bahkan alhamdulillah ini sekarang orang-orang yang bikin podcastnya, podcast komentari apa? Komentari Syekh Abu Bakar Musalim, komentari Habib Abu Bakar Gresik, elek-elek no guru Zaini Banjar, wali-wali masya Allah dikomentari dengan akal mereka ukur semua itu dengan akalnya. Tak heran ya, Allah selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin yang tidak tersisa dari kenabian illa ru'yatus shalihin, illa ru'yatus shalih.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak tersisa dari suatu kenabian illa ru'yatus sholihah, kecuali bermimpi dengan orang-orang saleh. Karena Nabi Muhammad dulu sebelum mendapatkan turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi di bulan Rabiul Awal, sedangkan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad itu selama mulai Rabiul Awal sampai Ramadan itu mendapatkan bisyarah dengan mimpi-mimpi ru'yatus sholihah. Nabi Yusuf, Nabi Zakaria juga mimpi mendapatkan ilham dari ru'yatus sholihah, mimpi orang saleh, mimpi salehin. Dan yang tersisa dari kenabian adalah ru'yatus sholih, mimpinya orang-orang saleh adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat yang mimpi dulu. Kalau yang mimpi kita ngelihat sesuai. Beliau ini setiap harinya sesuai dengan syariat Nabi. Beliau ini setiap harinya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Beliau ini betul dalam keadaan yang istiqomah, tidak melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa pastikan mimpinya betul. Paham? Ya awak dewe bendino gendang hitung cangkruan ngopi rokok mimpi terus aku mari ketemu si Abdul Qadir Jailani itu setan sih ketemu aku ya. Saya ketemu aku saya setan. Jadi istiqomah ini ya betul mimpinya. Tapi kalau gendang ngopi rokok aku untuk bisyarah. Kok sopo? Toko walung ya. Jangan didengarkan. Orang-orang yang ketika perangainya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, ketika dia berbicara dengan mimpi jangan didengarkan. Kita husnudzon apa? Husnudzon ya serius. Husnudzon aja. Perkara nanti urusannya benar atau tidak urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini mimpi dari guru-guru besar dahulu, yang beliau ini tidak ada urusan sama politik, dan setiap hari kerja cuma dari rumah ngajar. Orang soleh yang tidak punya urusan dunia, rumahnya biasa-biasa aja. Kehidupannya tidak ada urusan sama politik, urusan dunia tidak ada. Dan dia berkata, alhamdulillah dari salah satu dari guru besar Baliwa ini, mimpi yang pertama yaitu dari abuya, dari salah satu anak yang biasa bernama Bahrul. Ketika dia bermimpi pada mahsyar, Abi Hasan ini buat bendera. Dan bendera tersebut tulisannya Dalwa, lambangnya biru ya, Dalwa ya. Selama masih sudah sesuai lambangnya biru. Dan Abi Hasan bilang apa? Ashabul Dalwa, ta'ala ashabul Dalwa, ta'ala ashabul Dalwa. Ashabul Dalwa sini semua. Ashabul Dalwa sini semua. Orang-orang yang punya ta'aluk hubungan sama Dalwa sini semua. Kita mau kemana dia? Karena bakal ngajak inti masuk surga bersama Rasulullah SAW. Sudah kita termasuk ya. Sudah kita diakui. Dan yang barusan mimpi dari guru-guru besar Dalwa juga. Dan ini mimpi berulang, tidak sekali dua kali. Nabi Hasan ini juga bis, yang bis. Mimpi ini diceritakan oleh Hasan bin Ismail al-Muhdar. Juga mimpi ini banyak diceritakan oleh guru-guru dari Dalwa. Nabi Hasan ini mimpi apa? Nyetir bis. Ya biasa di Ustaz Hasan aku mau kemana? Anda mau bermurid-murid Nabi Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Masuk bagi kita termasuknya. Semoga kita diakui punya hubungan dengan orang-orang mulia, dengan orang-orang saleh, sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran betul yang dikatakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Qaribun minal muhsinin, bahwasanya rahmatnya Allah ini dekat dengan orang-orang muhsin, orang-orang soleh. Kalau antum ingin tahu rasa rahmat, dekat dengan orang-orang soleh. Jauh dari orang-orang soleh akan putus rahmat tersebut, akan hilang rahmat tersebut. Berhasil di antara kita ini dulu sebelumnya